Halo detektif kesayanganku, aku punya kumpulan teka-teki rumit baru untuk melatih ketajaman pikiranmu. Ayo kita mulai. Suatu malam di musim panas, Emily mengadakan pesta. Tapi pagi harinya, dia sadar kalau ada yang mencuri semua perhiasan dan uangnya. Polisi punya 3 tersangka. Daniel, pacarnya Emily, Lily, sahabatnya, dan Hannah, adiknya. Daniel bilang ke polisi bahwa dia main game di komputer semalaman bareng temannya. Lily tiba-tiba sakit dan pulang tengah malam. Dia bilang dia nggak tahu soal pencurian itu waktu polisi meneleponnya. Dan Hannah bilang dia di pesta sampai jam 7 pagi. Lalu pulang naik taksi karena nggak ada yang bisa mengantarnya. Waktu itu masih gelap dan dia nggak lihat apa-apa. Siapa yang bohong? Hannah. Jam 7 pagi saat musim panas, di luar sudah terang. Suatu hari, seorang pelatih sepak bola menghilang dari ruang ganti. Polisi menemukan 3 tersangka dan semuanya rekan satu timnya. Brandon bilang, setelah latihan, dia tetap di lapangan untuk berlatih lebih lama. Dia belum ke ruang ganti. Andrew bersumpah, setelah latihan, dia pergi keluar untuk menemui pacarnya. Dan James bilang, saat aku keluar, Pak Pelatih masih ada. Siapa dalang dibalik menghilangnya sang pelatih itu? Brandon pelakunya. Katanya dia belum ke ruang ganti. Tapi lihat, dia nggak pakai seragam tuh, malah pakai baju biasa. Seorang profesor gila menculik Zoe dan menahannya di rumahnya. Apa dia mau melakukan eksperimen ke Zoe? Gak mungkin Zoe bisa kabur. Tapi suatu hari, sang ilmuwan itu bosan. Kamu harus membuatkan sarapan untukku besok. Kalau aku suka, kamu boleh pergi. Kalau tidak, kamu akan binasa. Pagi harinya, Zoe pergi ke dapur dan mulai memasak. Tapi saat berpaling dari kompor, sang ilmuwan memasukkan sekotak garam ke pancinya. Saat Zoe menyajikan sarapan, sang ilmuwan sadar dia harus membebaskan Zoe. Kira-kira apa yang dimasak Zoe? Dia merebus telur. Seorang pria yang naik motor menerobos jendela toko Pak Robi, merampas beberapa jam tangan mahal dan kabur. Saat polisi datang, Pak Robi bilang dia yakin pelakunya adalah keponakannya, Patrick. Polisi pun mendatanginya. Karena hujan lebat, mereka butuh waktu 1 jam untuk tiba di sana. Patrick lagi ada di rumah bersama temannya. Lihatlah cuaca hari ini, aku belum keluar lagi sejak kemarin. Teman Patrick mengiyakan perkataannya, tapi polisi nggak percaya ceritanya dan menangkap Patrick. Kenapa ya? Helm Patrick tergantung di motornya. Kalau helmnya itu sudah di sana sejak kemarin, pasti sudah penuh dengan air hujan sekarang. 4 orang teman pergi ke kafe. 2 dari mereka, Linda dan Mike, memesan seteko besar teh blueberry. Christine pesan limun dan Oscar memilih jus jeruk. Setengah jam kemudian, Linda dan Mike pingsan, lantas dilarikan ke rumah sakit. Saat polisi memeriksa teh yang mereka minum, ternyata ditemukan racun di dalamnya. Tersangka utamanya tentulah Christine dan Oscar. Kenapa mereka nggak minum teh itu? Christine bilang dia nggak suka teh pakai buah beri, dan Oscar menjelaskan bahwa dia alergi blackberry. Siapa pelakunya? Oscar, katanya dia alergi blackberry, tapi teh yang diminum teman-temannya adalah teh blueberry. David bekerja di lokasi pembangunan. Suatu kali, ada orang yang menyerangnya. Dia pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi yang datang untuk menginvestigasi kasus itu menemukan 3 tersangka yang juga bekerja di situs pembangunan itu, Alex, Ryan, dan John. Alex bilang, aku lagi nyusun genteng waktu kecelakaan itu terjadi. Ryan mengaku bahwa dia tidur di bawah pohon, dan John bilang dia lagi nyusun batu bata saat itu. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong?
Alex yang menyerang David. Bangunan itu belum punya atap, gak mungkin dia nyusun genteng di sana. Kamu membeli seekor kelinci lucu di toko hewan. Hewan itu bisa melahirkan 5 anak setiap 2 bulan. Berapa banyak kelinci yang akan kamu punya dalam setahun? Kamu tetap akan punya 1 ekor kelinci. Kalau mau punya anak kelinci, kamu harus membeli pasangannya. Lihat orang-orang ini dengan saksama. Siapa yang duyung? Perhatikan detail-detailnya. Orang yang di sebelah kanan, lihat tangannya berselaput. Ellison memenangkan hadiah utama sebanyak $1 juta di sebuah acara kuis. Tapi saat syuting selesai, pembawa acaranya menghilang. Begitu juga dengan hadiahnya. Polisi berhasil masuk ke komputer di ruangannya. Mereka melihat pembawa acara itu mengirimkan pesan ini ke pacarnya. Sepertinya dia memberitahu pacarnya dia akan pergi kemana. Polisi pergi ke bandara. Tapi penerbangan mana yang akan dinaiki pembawa acara itu? Bisakah kamu menemukannya? Oke, coba kita lihat. 2 huruf awal, Atlas, adalah AT. Kalau kita ambil 3 huruf dari kata LAN, maka kita dapat LAN. 2 huruf pertama dari kata tato adalah TA. Kalau kita gabungkan semuanya, kita akan dapat kata Atlanta. Ayo cepat ke gerbang, Pak Polisi. Jack tersesat di hutan. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kastil. Dia pun masuk ke sana dan disambut oleh pemilik kastil itu. Kamu harus menjawab 1 pertanyaan. Kalau kamu menang, aku akan menunjukkanmu jalan keluar dari hutan. Tapi kalau kalah, kamu tak akan bisa keluar dari kastilku. Jack setuju. Pemiliknya melempar pertanyaan. Ada 4 cermin di dinding. Salah satunya memantulkan bayangan Nirin, naga yang bernapas api. Di cermin kedua, ada bayangan putri duyung cantik, Laura. Di cermin ketiga, kamu bisa melihat vampir mengerikan, Sam. Dan di cermin keempat, ada unicorn David. Kamu harus menentukan bayangan mana yang palsu. Cepat! Bayangan vampir Sam yang palsu. Vampir tak punya bayangan di cermin. Seorang pebisnis tiba di kantornya setelah perjalanan panjang dan menyadari bahwa beberapa dokumen penting menghilang dari mejanya. Dia langsung memanggil polisi dan seorang detektif tiba tak lama kemudian. Setelah menanyai semua karyawan, dia punya 3 daftar nama. Ada Emma si akuntan, Sophia resepsionis, dan James, manajer penjualan. Tapi tiap orang ini bilang mereka nggak pernah masuk ke ruangan sang pebisnis. Sang detektif tidak butuh waktu lama sampai dia menemukan siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Pencurinya James. Kedua wanita itu memakai sepatu high heels di kantor. Tapi jejak kaki di lantai itu jelas dari sepatu sneakers. Kamu melemparku saat butuh, tapi mengambilku saat tidak membutuhkanku. Apakah aku? Benar, aku adalah jangkar. Kamu harus mendapatkan hasil dari 66 dikali 1,5. Tapi kamu dilarang melakukan perhitungan matematika. Cepat, jawab teka-teki ini. Balikan saja 66 jadi 99. Ini hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Sony. Dan Bu Sony ingin mengenakan anting berlian, hadiah pernikahan dari suaminya. Tapi saat membuka kotak perhiasannya, dia lihat anting itu hilang. Dia memanggil anak-anaknya, Dora dan Laura. Udah Mama bilang berkali-kali, jangan sentuh barang-barang Mama. Siapa yang mengambil perhiasan Mama kali ini? Dora bilang, aku nggak menyentuh kotak perhiasan Mama. Laura juga menyangkal telah mengambil perhiasan ibunya.
Aku aja nggak pakai anting. Kamu tahu nggak siapa yang bohong? Laura yang mencuri antingnya. Ibunya kan nggak bilang perhiasan apa yang hilang.